Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Hai semuanya, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Semoga kalian senantiasa diberi nikmat kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ingin melakukan pembahasan tentang telur ular Boiga dendrophylla yang menetas beberapa waktu lalu. Ini telur Boiga ini kapan menetas? Oh iya, dulu belum kenalan dulu gitu. Kalau pernah sering kan pasti yang baru mampir gak kenal ini. Ini kita Subsaraktil Wak Muhammad dan sebelahnya Eko Bastian, adiknya Nagi. Nah ini jadi telur Boiga ini kemarin dapat hasil tetasan atau gimana kemarin? Kemarin tuh dapat sweeping di daerah Prabu Muli. Dari Prabu Muli? Iya, dibawa ke Palembang, kelang berapa minggu mengeluarkan telur dia. Berarti lah ngendeng waktu dapat tuh. Iya, tapi kemarin kan dapat dua ekor, dan satunya di teman. Yang di kebetulan yang di aku ada rezekinya telur dia. Nah ngendeng berarti posisinya itu kan. Jadi dapat 2 ekor itu. Waktu sweeping di Prabu Muli itu dapatnya itu sekitar kapan? Dan terus pas dibawa ke Palembang itu berapa hari? Sekitar berapa itu waktu sweeping? Sekitar bulan Agustus. Tapi dia ngeluarin telurnya tanggal 4 September. 4 September ya? Iya. 4 September itu langsung ini langsung semuanya waktu itu. Jadi waktu itu maksudnya itu pas datang di Palembang atau masih di Prabu Muli waktu itu pas Sudah di Palembang. sudah di Palembang Sudah keep berapa minggu kan? Dia mengeluarkan telur. Oh iya, kita sekalian kita kasih ini sendiri media untuk penetasan telur sendiri, ini bisa dijelaskan kan? Kalau medianya sih bisa pakai perlet atau permi, tapi aku pakai yang perlet yang kering. Cak batu-batu putih, media tanaman sih sebenarnya. Tapi bisa dipakai untuk media penetasan telur karena kelembapannya terjaga. Terus selain itu? Kalau ini alas ya? rumput biar dia tidak jamuran. Oh, fungsi selain tidak jamuran mungkin biar telurnya tidak bergerak ya? Tidak bergerak juga. Cuma memang jamur itu sih sebenarnya tergantung dari telurnya. Kalau telurnya bagus, dia tidak bakal jamuran dia. Tidak bakal jamuran ya? Oh, kalau cincin emas ini sendiri dari dibandingkan kalau kayak jenis retik itu kan agak lama. Kalau misalnya di cincin emas ini sekitar berapa lama itu penetasan? Kalau di colobred itu sekitar 58 sampai 60 hari. 60 hari ya? Iya, tergantung suhunya juga sih. Tergantung suhunya juga. Bisa lebih dari 60 hari gitu. Tapi kebanyakan 58, 59 udah netas dia. Suhu idealnya itu berapa sebenarnya? Suhu ideal kalau aku sih dari 29 sampai 31 Celcius. Yang paling aman untuk media telur reptil, penetasan suhunya. Kurang dari situ berarti bisa pengaruh. Kalau sebenarnya sih kebanyakan para senior bilang kalau semakin suhunya rendah dia bisa jadi female, jadi betina. Kalau tinggi bisa jadi jantan ya. Nah ini menarik ya. Berarti suhu itu bisa merubah kelamin ya? Bisa. Oh, ini berlaku untuk reptil jenis ular cuman atau yang lain juga? Kalau untuk seluruhnya sih sebenarnya. Yang kayak Giko sepengalaman saya. Kalau Giko suhunya lebih dingin memang
kebanyakan dapatnya yang cewek. Cewek kalau dia lebih panas, cowok. Oh gitu kan. Oh ya, ini kita belum jelasin tadi cincin emas itu, mungkin bisa kita jelaskan. Cincin emas itu jenis ular apa, terus dia kan termasuk berbisa itu juga bisa dijelaskan pengaruhnya dengan manusia itu seperti apa kan. Itu sendiri sudah bahas telur ya, tapi kakek bertanya-tanya cincin emas itu jenis ular apa, bahayanya dengan manusia itu jangan. Cincin emas itu salah satu jenis kolobrid. Untuk yang di Sumatera ini dianya termasuk Boiga melanota. Sekarang subspesiesnya sudah dipisah. Dulu kan ikut ke Boiga dendrophylla subspesies, tapi sekarang yang melanota dia berdiri sendiri. Karena mungkin perbedaan lokality tadi kan. Iya, mungkin kita juga kan orang yang lebih paham risetnya, lebih ini, karena melanota sama dendrophylla itu berbeda ininya, subspesiesnya, tapi dalam keluarganya sama-sama Boiga. Kebetulan kan aku juga banyak keep dari Jawa di dalam ini kan, punya teman titipan. Di sini ada ini Gemi Cinta. Kemarin Terus ini yang dioperasi, yang kalau belum nonton ada itu. Yang ini, Nah, ini namanya iya, melanota Sumatera punya. Dia lebih, kalau melanota tuh cincinnya itu tidak utuh, tidak full. Kalau yang Jawa itu dia melingkarnya cincinnya tipis-tipis. Nah, soal ini tadi bisanya dan bahaya sama manusia itu. Kalau untuk jenis Boiga ini kan dia termasuk ini venomnya medium. Kalau efeknya sih, kalau dia sempat menyuntikkan bisanya berakibat bengkak. Tapi pernah dulu ada pengalaman yang di daerah Lampung, sempat kejadian ada yang meninggal karena Boiga ini, yang khusus Sumatera. Bahkan sampai dicari-cari kan penyebabnya ngapa, mungkin daya tahan tubuh almarhum lemah, atau bisa jadi faktor makanan juga. Tapi sangat mustahil kan sebenarnya kalau medium itu bisa mematikan kan. Iya, mungkin ada pengaruh dari suhu tubuh juga. Oh ya, jadi mengenai soal pengaruh bit ular itu sebenarnya teman kita juga bit Boiga maksudnya, itu juga ada kemarin teman kita yang kena kan. Jadi kebenaran juga nanti kita siapin kontennya. Jadi kalau lihatnya jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, aktifkan loncengnya biar nanti pas kita upload langsung dapat pemberitahuan. Nah, mungkin penjelasan lagi soal telur, balik lagi ke pembahasan telur ini tadi. Tadi hampir sudah dibahas dulu tadi soal mulai dari rancangannya, telurnya, terus ini tadi kira-kira yang kemungkinan gagal tadi berarti kemungkinan besar dari suhu pengaruhnya. Dari suhu sebenarnya kebanyakan salah kelembapannya. Banyak yang salah di alas, biasanya itulah yang banyak telur jamuran. Apalagi dia terlalu basah kelembapannya, sangat cepat ininya telurnya rusak. Tapi kalau kelembapannya dijaga benar-benar, insya Allah pasti menetas telurnya. Mungkin itu dulu pembahasan kita ya. Atau ada tambahan lagi mengenai soal telur ini? Bedanya sih kalau untuk di kolobrid itu sangat mudah untuk ditetaskan. Dia beda dengan jenis ular-ular. Beda dengan piton kayak retik. Ya kan jangka waktunya lebih lama. Bisa sampai 58 hari. Ada yang sering sampai 120 hari. Itu kan udah hampir 4 bulan. 4 bulan lebih itu untuk jenis piton yang besar. Bila bedanya di kolobrid itu cuman sekitar 2 bulanan
dia masih aman, bisa terjaga kayak ular BP kan. Dia lebih mudah menetaskan, tapi kalau untuk piton kayak retik itu sulit kalau sepengalaman saya. Kayak mungkin pas ke depannya pas nanas dia kita bikin konten soal sobek itu. Oh kemungkinan tadi ini sampai lupa lagi deh. Ini tanggal 4 September. September kemungkinan Natalnya perkiraan Kalau 58 hari sekitar tanggal 1 sampai 3 itu November dia menetas. Nah, kalau kita coba bikin kita sobek dulu ya untuk membantu penatalan. Kalau ada nanti tambah itu. Dia lagi bikin nelpon terus. Nah, kita akhiri deh. Kalau ada yang nanya-nanya silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Kelihatan nggak udah? Kelihatan. Kita ada urat nyawa. Masih bagus. Kita cek Satu bagus. satu. Itu ada uratnya. Tanda-tanda kehidupan. Wow, bakal berhasil. Tiga. Bingung, santai ya gimana? Mau dia telepon. Ada uratnya. Tanda kehidupan Lemeko. Siko ini kah dari sebelum disenter bela kelihatan gagal ya. Jamuran juga ya. Jamuran cuman bocor. Oh no. Bagus tuh, ya. Tapi bagus. Masih ada kemungkinan ya. Masih baca. Insyaallah. Kelihatan. Coba. Jalur Kelihatan. masih. Kemungkinan 66 nya masih bisa natas.